Pak Mas. Waalaikumsalam. Tan. Tuan Aja, apa kabar Tuan Aja? Alhamdulillah, saya dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan kabar sanak semuanya? Alhamdulillah Tuan Aja Dong Bilo, kami sangat performa. Betul. Syukur alhamdulillah jika memang seperti itu. Ngomong-ngomong, di sana berada di tempat ini sedang melakukan sesuatu hal. Apakah ada sebuah permasalahan di wilayah ini yang harus Kisanak selesai? Jadi seperti ini Tuan Aja Dong Bilo. Saya sedang membongkar sebuah rasa penasaran dari wilayah yang berada di seberang hutan ini. Wilayah ini bernama wilayah Gimping Tali. Jadi sudah 2 pekan ini di wilayah Gimping Tali itu dihantui oleh suara-suara yang menakutkan. Betul. Yang intinya membuat warga di wilayah Gimping Tali ini tidak nyaman. Setiap malamnya ketika tidur mereka itu merasa terganggu karena rasa takut yang selalu menghantui mendengar suara-suara raungan-raungan di wilayah ini. Betul. Jadi tujuan saya masuk ke wilayah ini yaitu untuk mencari sumber suara yang berasal dari hutan ini. Sebenarnya suara apa? Kok banyak sekali yang takut. Betul. Jadi permasalahan di wilayah ini itu seperti ini. Betul. Lalu sampai detiknya, apakah Kisanak sudah mendapatkan informasi mengenai hal itu? Belum Tuan Aja Dong Bilo. Saya masih mau menyelidiki dan menghafalkan jalan-jalan yang dimana nanti ketika kita tersesat kita bisa cari jalan keluar. Dan apakah suara yang ditakutkan oleh para warga di sekitar wilayah ini itu juga belum muncul di malam hari ini? Belum Tuan Aja Dong Bilo. Saya sebenarnya masih menunggu, namun hingga jam 2 pagi ini belum terdengar suara apapun. Belum ada petaka. Selain ketakutan yang dirasakan oleh warga di sekitar wilayah ini, apakah ada masalah besar yang ditimbulkan oleh suara-suara itu? Kalau mengenai ceritanya itu berasal dari sebuah makhluk. Makhluk itu mungkin tepatnya seperti setan, ya. Setan yang memang menjelma wujud berupa menjadi seekor anjing. Namun anjing itu berbadan besar, bertaring tajam, namun berambut basah. Nah, dari ceritanya makhluk itu bernama Asu Panting. Nah, siapapun yang menginjak air liur dari Asu Panting itu atau bulu yang jatuh keinjak itu akan menimbulkan sebuah rasa sakit di bagian kaki. Nah, sejauh 15 hari ini informasi dari pemerintahan setempat itu mengatakan ada 2 anak yang sudah terindikasi terkena racun dari air liur atau bulu Asu Panting itu, Tuan Bilo. Jika memang permasalahan di wilayah ini itu seperti itu, masalah ini harus segera diselesaikan di sana. Insya Allah, Tuan Bilo. Karena yang ditakut akan banyak para warga yang terkena dari racun yang dikeluarkan oleh makhluk itu. Insya Allah, pelan-pelan kita Tuan Bilo. Dan sebelumnya, sebenarnya kedatangan saya menemui Kisanak semua itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada kita. Silahkan Tuan Bilo. Yang pertama, saya ingin meminta maaf terhadap Kisanak semuanya. Mungkin di dalam permasalahan yang sedang Kisanak hadapi ini, saya tidak bisa untuk ikut andil di dalam penyelesaian. Dan yang kedua, saya meminta
restu dari Kisanak semuanya dan minta doa dari Kisanak semuanya karena saya akan melakukan sebuah perjalanan ke kota Mekah. Ibadah haji. Benar sekali. Alhamdulillah. Saya akan menunaikan ibadah haji. Ya ampun. Dan saya akan melakukan perjalanan dimulai esok. Maka dari itu, sebelum perjalanan saya dimulai, saya ingin menemui Kisanak-Kisanak semuanya dan meminta restu dan doa dari Kisanak. Semoga saja saya melalui keberangkatan besok pagi itu mendapatkan berkah. Mabrur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sendirian apa Tuan Raja Dompilo? Saya berangkat bersama Eyang. Namun Eyang Abu sudah berangkat terlebih dahulu. Karena beliau ada sesuatu hal yang harus beliau kejar. Berarti yang aku sekarang sudah di Mekah. Benar sekali. Mungkin sudah 10 hari keberangkatan dari Eyang. Baiklah, Tuan Raja Dompilo. Saya mendengar kabar itu sampai merinding. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, semoga saja untuk Kisanak semua juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk terpanggil datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah. Amin. Karena dari yang saya ketahui ataupun yang saya pelajari, keberangkatan kita untuk melakukan ibadah itu bukan untuk mereka, namun untuk mereka yang sudah terpanggil. Nah, Jika mereka sudah terpanggil, walaupun pada saat itu tidak memiliki banyak biaya untuk datang ke kota Mekah ataupun melakukan ibadah haji, pasti jalannya akan dipermudah. Amin. Amin. Segala sesuatunya akan dipermudah untuk melakukan ibadah. betul. Doakan saya, Tuan Raja Dompilo. Suatu masa nanti saya terpanggil menuju ke sana dengan yang benar-benar saya sudah siap. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya sedang memantaskan diri terlebih dahulu karena saya merasa saya belum benar-benar bersih. Semuanya untuk di sana. Saya mendoakan yang terbaik. Semoga saja di sana juga segera terpanggil untuk melakukan ibadah haji. Dan semoga saja di apa yang sedang di sana lakukan sekarang itu mendapatkan sebuah kemudahan untuk penyelesaiannya nanti. Dan Amin. tidak ada halangan, tidak ada satupun yang terluka. Amin ya Rabbal Alamin. Saya hanya berpesan buat saudara. Jika nanti di sana mungkin mendengar ada yang mengucap nama dari Tuan Raja Dompilo, kasihlah salam. Insya Allah bisa. Entah itu lewat mimpinya, entah itu melalui doanya. Monggo. Sedulur ya Mas. Saudara-saudara kita yang berada di sana. Insya Allah saya akan selalu mengingat dan melaksanakan apa yang sudah di sana sampaikan ini kepada saya. Dan jika nanti saya mendengar ada sahabat-sahabat kita yang sedang menunaikan ibadah haji di sana, apalagi itu menyebut nama saya, nanti saya akan datang ke dalam mimpi dan saya akan mendoakan. Amin. Ya sudah seperti itu saja di sana. Baik, Tuan Raja. Saya akan melakukan persiapan agar esok hari saya melakukan perjalanan. Sudah. Sip. Siap, Tuan Raja Dompilo, hati-hati. Semoga saja permasalahan di sana, di wilayah ini, segera selesai. Amin. Salam untuk yang Abu. Itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ya. Salah satu maha guru saya
beliau eh, Tuan Raja Donggobilo untuk tahun ini alhamdulillah terpanggil Menunaikan ya. menunaikan ibadah haji ya. Mungkin barangkali ada salah satu sedulur yang di tahun ini juga ikut beribadah haji atau mungkin yang memang sudah berada di sana kerja Menetap ya Mas. menetap di sana atau mungkin kerja di sana ya. Ya semoga nanti bisa bertemu dengan Tuan Raja Donggobilo. Amin, amin, Bisa. amin. Amin. Jangan ketemu langsung wujud. Siapa yang mau? Takutnya Siapa yang mau? ya kasih salam-salam saja. Mungkin nanti Tuan Raja Donggobilo bisa apa namanya bisa Oh, mecing. nyambang ya betul. Tepatnya nyambang Nyanur sedulur lah. nyambang Oh, sedulur yang bertemu berada di masih di sana. sana ya teman-teman ya. Mm-mm. Dan kita semua yang mungkin saat ini belum terpanggil ya, kita selalu berdoa teman-teman dan percaya penuh bahwasanya kita hidup cuma satu kali ya. Jangan sia-siakan yang namanya ibadah haji. Betul, panggilan. Ketika kita terpanggil, kita mantapkan diri, memantaskan diri, kita siap-siap, rezeki mah ada aja. Betul. Berangkat saja nanti bareng-bareng. Bareng-bareng. Amin. Yuk, berangkat bareng-bareng. Iya. Tos, gimana deh? Ngono lagi semangat aku. Haji. Kasih lah kamu dulu lah. Kote. Semangat bang. Ya serius. Ya, semoga Diri di sini. itu menjadi panggilan tak terjawab. Sekali aja. Hati-hati, Apa mas? semuanya pakai alas kaki. Pakai sepatu mas sudah. Pakai ini. Baik, kamera nyalakan mas. Iya. Baik teman-teman, di sini saya menemukan kecurigaan, tapi ada bekas telapak kaki ini ya lebih tepatnya. Jak mas. Sejak yang berjalan menuju ke arah sana. Tapi apa sedikit banget gitu mas? Ini kakinya. Lebih dari itu 2 kiloan loh mas. Ini meninggalkan sebuah seperti cairan. Lendir cairan ini ya. Dan ini memiliki ini gedenya. Punya gun shotgun. Udah. Tuh, ini jarinya sampai gini. Ini jaraknya ini. 1 ya. Ini langkahnya ini. Ini ada bagusnya. Ada lagi mas depan mas. Ada lagi mas depan mas. Ada lagi depan. Ya. Ini. Ini adalah teman-teman. Dan ini adalah namun yang menjadi anehnya ya di sini ya. Ini seperti ada sebuah cairan berwarna hijau kehitaman ya, di setiap kakinya Dan di sekitarnya. berarti kesimpulannya untuk saat ini bisa juga makhluk itu berlendir berwarna hijau kehitaman ya, di mana setiap jalannya itu lendirnya Berjatuhan. atau berkeringat lendir apa ya. Berarti Nih ya. ini ya yang menyebabkan jika diinjak itu kakinya besar itu mas. Ya mungkin. Nah, arahnya ke sini juga ini. Berarti habis dilewati mas. Rumah ya itu loh. Udah perkampungan mas. Ini langsung tembus ke perkampungan. Ini arahnya ke sana berarti ya mas. Ya makanya benar kalau setiap peraungan dari desa kedengeran ya mas. Ini dekat dengan desa. Nih, satu-satunya cara mundur. Jangan sampai menyentuh kulit langsung ya. Siapin sampel mas. Nanti saya panggil tuan yang tidak mas. Yang kayak gini aja nanti Panggil tuan itu untuk mengidentifikasi. sebenarnya apa ini orangnya. Ini orangnya.
identifikasi Tuan David. Ini Tuan David. Nah, tapi tolong jangan dipegang langsung soalnya menurut warga ini berbahaya. Dan ini Tuan David, ini ada telapak kaki yang ukurannya tidak normal. Dan jarinya dua nih. Jarinya cuma dua. Ini dan ini. Dua jengkal. Kalau kambing nggak mungkin segini besarnya. Berarti gua itu tinggi kok. Ya dikalikan aja Mas. Biasanya telapak kaki itu panjangnya sama kayak wajah. Dikali ya. Berapa kaki? Iya. Yo, ukurannya gede banget jadi Mas. Kode apa ini? Korek. Ya. Kurang gede. Ini pakai ini. Habis ini ya. Nah, tahu ya tuh. Nyala itu Tuan. Kau lihat asapnya. Iya. Yang hitam. Dan kau langsung ininya beku. Iya itu mengeras itu Tuan David. Seperti dari ciri-cirinya dan dari pengalaman saya, ini ada racun. Racun filaria. Apa itu Tuan David? Racun filaria itu jika terkena itu akan sampai dan merasa sakit, panas dan gatal. Nah, ya benar. Korbannya sudah dua Tuan David, anak-anak. Ini pada bengkak. Mungkin dari gajah. Ya, bisa disebut. Loh, tapi yang Seperti ini. Memang biasanya penyebaran itu ditularkan melalui hewan tabung. oh iya. Tapi ini memang tidak. Jadi walaupun tidak sampai masuk, hanya terkena kulit atau tingkat, itu secara langsung itu langsung masuk karena lebih tajam. biangnya. Racun filaria sangat berbahaya. Untung saja kalian memakai alas kaki seperti ini. Andai saja kalian tidak memakai alas kaki, tidak lama pasti akan bengkak. Awal memang panas sekali sekata. Nah, kalian kenapa sampai menemukan hal seperti ini? Dapat laporan warga. Tunggu Tuan David. Yang intinya di sini itu ada kejanggalan banyak. Makanya saya datang ke sini untuk mencari tahu sumber dari yang diceritakan oleh warga. Nah, bukti sementara kita temukan ini Tuan David. Semalaman kita tidak mendengarkan suara apa-apa ya. Ya, iya. Tapi malah mendapatkan gambaran ini. Itu yang menyala. Itu warga, rumah warga. Itu sudah banyak warga sekarang. Betul. Dilihat dari arah jejak kakinya ini menuju ke arah tempat rumah warga. Terus informasinya apakah sudah ada korban di sini? Wah, ya nanti kalau memang seperti ini saya himbaukan terhadap yang mungkin yang di sana dituakan untuk mengabarkan berita ini agar lebih hati-hati kemana-mana harus menggunakan alas kaki. Alas kaki paling penting. Paling penting. Nah, kalau terkena baju, misalkan itu kan modelnya basah. Baju kan biasanya kain kan basah. Dibersihkan dengan air. Ketika terasa ada melihat hal seperti ini, Iya, di baju. langsung secara cepat. Terus Insya Allah
Apa Villaria tadi? Villaria. Jadi Tiang. ini tidak boleh dibiarkan. Saya yakin yang terkena ini sangat menderita sekali. Ya saya sih belum menjenguk langsung korban, cuma baru mendapat cerita. Ya Ini nanti saya coba. pastikan itu David Villaria. Ya ini sejauh ini sih tidak ada laporan orang tergigit dari makhluk ini. Cuman ya yang menghadap cairannya mungkin anak-anak itu tuh yang tadi. Sekarang seperti ini. Terkena lendir seperti ini saja bahayanya seperti itu. Apalagi sampai tembus. Kita tidak pernah tahu racun apa yang ada pada Taringnya ya. Yang mengetahui tentang hewan-hewan siapa mas? Maksudnya kira-kira bentuknya seperti apa dengan telapak kaki segini loh. Ya yang kobro. Yang sehari macan. Iya. Bagaimana apa yang ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih. Semoga kebaikan Tuan Tasbih nanti bisa mendapatkan kebaikan. Hati-hati kalian jangan sampai terkena. Ini gede banget mas anak. Iya. 2 juta lebih. Kalau bisa ini langsung di Siram air. dalam air atau di tengah tanah. Oh Jangan iya sampai ya. terbuka seperti ini Pak. Oh iya ya. Nanti tutup teman-teman. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutupin ya. Baik teman-teman. itu Nah itu baik. Baik teman-teman. Ya. Di sini alhamdulillah sudah mendapatkan rujukan dari Tuan Tabuponidin mengenai cairan hijau di bekas telapak kaki ini. Ternyata ini adalah biang dari filaria atau kaki gajah ya. Di mana siapapun yang tersentuh langsung terhadap kulitnya akan merasakan sebuah efek panas, gatal, dan akhirnya membengkak. Dan berita yang mungkin paling gampang kita ketahui itu kaki gajah. ya, cuman kalau memang dari artikel yang pernah kita baca itu kaki gajah penyebarannya lewat nyamuk, cuman ini adalah biangnya lebih berbahaya. Itu ini kita sementara ini kita tutup dulu biar tidak terinjak oleh warga. Iya. Dan insya Allah nanti sepulang ini kita akan mampir ke tempatnya Pak RW untuk menyampaikan berita ini agar Pak RW menghimbau kepada masyarakatnya agar tidak keluyuran Di hutan di ini. hutan apalagi tidak beralas kaki. Ya, Sebenarnya gampang. Jangan dihimbau untuk menggunakan alas kaki. Jangan keluyuran dulu. Mana Oh. lebih aman. iya Iya, betul iya. mas. Takutnya kalau nggak pakai alas kaki, udah pakai alas kaki nempelnya di pohon kena kulit sini. Oh iya benar. Ya semisalnya terpaksa karena pekerjaannya di hutan ini ya paling enggak bajunya rapat lah ya mas. Ya. Kayak pemadam itu yo. Dia pakai baju Lempar, mantel Pak. plastik atau apa gitu loh yang nggak tembus. Itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Berarti progres pada malam hari ini kita menemukan ini hingga sebentar lagi sholat subuh. Ya, satu malam kita tidak mendengarkan sebuah raungan apapun. Hanya melihat ini. Ya, kita mungkin besok malam kita akan telusuri lagi. Kita Ini istirahat seru dulu ini. ya. Seru ini pasti. Iya. Subuhan dulu ya, subuhannya. Iya. Ini loh. Ini banget mas. Dia putih di situ aja. Mana di mana? Muncul mana? Nanti dia muncul. Kelihatan nggak kelihatan? Oh yang mau dirai gini mas. Rata ya. Kita mau gue. Kelihatan mas, kelihatan. Tuh kelihatan. Ini kelihatan mas. Caca mau sih. Kita sedikit yuk sedikit Tuh. Kelihatan gerakannya. Caca. Deketin lagi mas, deketin mas. Kayaknya penasaran dengan cerita itu loh mas. Tangkap apa beli? Alah, ini kita nggak tahu ukuran. Ada ya. Ada yang dipertanyakan itu makhluk isinya pak. Makhluk yang kita cari loh dok. Ya kan nggak ada makhluk anak lain selain ininya. Dan itu ini sih. Ini gimana? Maksudnya makhluk yang lain yang ada. Kejar. Rumah berbahagia ini. Mas. Masuk. Yang lain. Itu bisa larinya kayak angin siapa? Jangan dikejar.
Gue penasaran kejar. Semua warga di sini semua pada takut. Kalian mana kesini mau mengejar makhluk itu? Siapa itu sebenarnya? Itu makhluk yang dikatakan para warga asli itu. Warnanya hitam. Saya juga tidak tahu sebenarnya. Saya rasa sedikit curiga dengan makhluk itu. Berarti itu makhluk bukan penghuni asli sini. Dia baru saja belum lama di internet. Mungkin baru sekitar 15 hari. Sekitar 15 hari dia ada di sini. Kamu siapa? Maju. Ya, saya tinggal tidak jauh dari hutan ini. Suara yang dihasilkan dari makhluk itu sangat menakutkan manusia. Teriakannya seperti menusuk bukan hanya di kuping, tetapi seperti masuk di dalam. Sejarahnya apa kau tahu? Kedatangannya itu pindahan dari mana gitu. Waktu itu ada ya, ada giliran. Setiap di desa saya itu setiap malam ada giliran untuk berjaga malam. Ketika itu saksinya 5 orang. Saya dan teman saya 4 orang lagi. Waktu itu Mas lagi berkumpul untuk menjaga desa. Di setiap malam memang terbiasa seperti itu. Ronda. Ya seperti itu. Tahu-tahu dari arah timur ada cahaya yang sangat terang. Di malam hari itu awan sampai terlihat. Sangat terang. Tiba-tiba cahaya itu seolah-olah mendekat. Dari kejauhan, cahaya itu pelan. Namun sekitar beberapa meter dari pandangan kita, cahaya itu benar-benar cepat ternyata. Jatuh persis di hutan ini. Pas jatuhnya terdengar suara yang sangat keras. Ledakan seolah-olah ada benda jatuh yang sangat luar biasa besar. Jatuh ke hutan ini. Dengan kilatan yang sangat menyilaukan waktu itu. Saya melihatnya dari kejauhan dari kampung saya. Di hutan ini. Itu sangat menakutkan manusia. Nah setelah itu, Setelah kejadian itu, saya memanggil beberapa para warga yang mana mereka rata-rata pada berani untuk melihat secara langsung sebenarnya ada apa yang terjadi di hutan sini. Karena saya dan 4 orang teman saya itu mengetahui di mana persisnya cahaya itu jatuh, kami langsung datang. Di situ tidak ada bekas apapun, tidak ada bekas seolah-olah ada benda jatuh dari langit, tidak ada bekas seolah-olah terbakar karena saya melihat ada kilatan cahaya. Kami semua menyangkanya itu adalah kilatan cahaya api. Nyatanya bukan. Tidak ada bekas daun keringnya terbakar. Pepohonan di atas tidak ada yang rusak. Waktu itu kami berpikiran kira-kira apa ini? Apakah daru jatuh atau bagaimana? Tidak ada yang tahu. Setelah kejadian itu, karena waktu itu saya pagi hari memeriksa dengan teman-teman saya. Dan tidak menemukan apapun di hutan ini. Akhirnya kita pulang. Kami pulang ke rumah masing-masing dan melakukan kegiatan seperti biasa. Bekerja di ladang, di sawah, seperti itu. Namun, pas menjelang sore hari, menuju ke malam hari, teriakan itu muncul di hari pertama malam hari itu juga. teriakannya seperti apa yang bisa kau contohkan suaranya kira-kira? Kau pernah mendengar makhluk yang disiksa? Menjerit luar biasa keras. Teriakan itu sampai terdengar sampai tetangga desa.
Desa saya dengan hutan ini tidak terlalu jauh. Suaranya mungkin masih bisa terpikirkan untuk terdengar sampai di desa saya. Tetapi nyatanya suara itu sampai ke desa sebelah yang jaraknya cukup lumayan jauh. Setiap malam kami tidak bisa tidur dengan tenang. Ditambah lagi, setelah teriakan itu, kami memberanikan diri untuk menuju ke hutan ini lagi. Kau tahu apa yang kami temukan? Bekas jejak kaki yang luar biasa besar. Tetapi jejak kaki itu hanya memiliki 2 jari di depan. Dan setiap jejak kaki seolah-olah ada apa namanya, lendir ataupun Ya, mungkin saya pernah melihatnya itu. warnanya hijau. Hitam-hitaman ya. Iya, ada kehitam-hitaman seperti itu. Hati-hati. Saya tidak tahu apakah itu ingus dari makhluk yang meninggalkan jejak kaki atau dari mana itu berasal, kami tidak tahu. Namun yang tadi kau kejar itu, saya rasa bukan dia pemilik telapak kaki. Dilihat dari ukurannya saja, telapak kaki itu sangat besar. Kau bisa bayangkan dengan telapak kaki sebesar itu bagaimana wujud tubuhnya. Sedangkan yang kau kejar tadi itu masih ukuran kecil, ukuran normal seperti manusia seperti kalian. Nah, kenapa nggak boleh dikejar makhluk tadi? Takutnya berbahaya. Kami berunding sebenarnya itu suara apa para warga. Para warga ada yang menyimpulkan mungkin ini adalah siluman. Mungkin ini adalah hewan yang tidak pernah kita lihat. Mungkin ini jejak kaki lembu yang sangat luar biasa besar. Semua menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan melihat telapak kaki yang bentuknya seperti itu. Ada yang mengatakan ini pasti siluman setengah kuda setengah manusia. Kira-kira dengan telapak kaki sebesar itu, makhluk apa, hewan apa yang memiliki telapak kaki sebesar itu? Saya masih mau menyelidikinya. Saya pikir kalian sudah tahu, malah baru tahu sejauh itu sih. Kami tidak tahu, kami tidak mengenali telapak kaki sebesar itu. Hewan-hewan yang biasa kami buru, yang kami pelihara, tidak ada yang memiliki ukuran telapak kaki sebesar itu. Jika seperti itu, alangkah baiknya kita selidiki makhluk ini munculnya dari mana, terus apa maksud kedatangannya ke sini, terus kenapa bisa berbahaya bagi umat manusia. Ya, yang saya dengar dari desa yang dihuni oleh manusia, ada 2 orang anak yang sekarang terkena imbas dari telapak kaki itu. Betul, saya juga sudah mendengar kabar itu. Kau tahu, di sebelah sana itu ada sawah yang cukup lebar. Di setiap musim setelah panen, beranjak mau ditanami padi kembali, itu banyak sekali orang mencari belut di sana. Dulu sebelum kejadian ini ada, malam harinya. Tetapi setelah suara ini menggema di mana-mana sampai membuat warga takut. Kau lihat sendiri di sebelah sana, tidak ada manusia yang berani mencari belut di sana. Banyak belut. Kalau saya lihat sih banyak. Tinggal itu, ya kalau malam-malam biasanya belut banyak di permukaan. Tapi itu kalau misalkan ini ya, misalkan nanti kita pulang sambil ngarahin nggak apa-apa, nggak bahaya. Ya kalau kalian berani tidak masalah. Tapi saya rasa ini bukan hanya kesimpulan saya saja. Ini kesimpulan dari beberapa bahkan lurah di desa saya itu mengatakan, saya rasa makhluk itu bukan makhluk satu-satunya. Alias ada pemimpinnya yang ukurannya jauh lebih besar dari yang kita pernah lihat. Yang tadi kau kejar. Soalnya apa manusia?
ukuran telapak kaki yang kita lihat, yang beserta ada ingus-ingus itu bukan ukuran kaki yang normal. Pastilah tubuhnya sangat besar. Larinya sangat kencang. Dilihat dari jalan yang telapak kaki itu tinggalkan. Berjalannya saja jaraknya sudah sangat jauh. Antara telapak kaki satu dan telapak kaki dua. Bagaimana dia kalau lari? Ya, paham. Nanti saya bantu untuk menyelidiki makhluk tersebut. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan informasi cepat dan bisa menanggulangi apakah itu terlalu berbahaya kita pindahkan. Syukur-syukur. Jujur saja. Manusia ini. Banyak dari warga, entah itu dari kampung manusia, entah itu dari desa saya. Banyak yang memiliki ladang di hutan ini. Mereka semua jadi tidak bisa menggarap apa yang sedang mereka tanam. Seperti manusia-manusia yang berada di atas sebelah sana. Banyak menanam tanaman kapulaga di atas. Itu harusnya sudah memasuki Panen ya? panen. Tapi dibiarkan. Mereka semua pada takut. Tidak ada yang berani mengambil hasil panennya sendiri. Karena suara itu. Ya. Siap. Ya sampai detik ini sih tidak ada korban yang sampai meninggal dunia, tidak ada. Belum ada. Ya Apa? jangan. Ya saya doakan semuanya di wilayah sekitar hutan ini tidak ada korban. Maka dari itu saya mewanti-wanti kalian, tolong jangan kejar kalau misalnya ada makhluk seperti itu, takutnya berbahaya ataupun dia memanggil pemimpinnya. Oh itu berarti anak buahnya. Mungkin saja ini baru dugaan kami, beberapa orang yang mungkin berpikir lebih jauh. Nah, seperti itu. Paham. Tolong ya, Ya. jangan mendekati bahaya. Lebih enak kita hidup biasa-biasa saja. Kalaulah mereka ingin hidup berdampingan dengan kita, asalkan tidak mengganggu, kami tidak masalah. Ya dia udah ngiler kayak gitu ya nu. Ya itu kan Berbahaya. bukan secara langsung dia menyerang. Sampai detik ini. Anak-anak manusia itu yang kakinya sampai bengkak, saya mendengar kabar beritanya. Itu karena mungkin menginjak sesuatu yang mungkin dia tinggal. Sampai detik ini sih ada yang mengatakan bulunya, ada yang mengatakan dari ingusnya. Kita nggak pernah tahu. Kita cari tahu ya. Yuk. Terima kasih banyak informasinya. Kita hati-hati. Ya. Jangan sembrono. Ya, apa namanya tadi? Maju kram. Yang kok kakinya kram kamu bang? Belum ada yang tahu kejelasannya makhluk itu ya teman-teman. Kita harus ekstra ini menyelidikinya. Nah itu bukan asu-asu itu. Yo. Itu jin. Itu kok. Ada apa sih, Cek? Mana? Tarik bedek ke tengah, ditarik. Coba ndos. Di tengah diperingkan. Diurusin semua. Kenapa seperti ini? Kamu di sini seolah-olah menguasai. Masa yang bagaimana? Dari dulu saya sudah Tentang dulu kau selalu melobi para warga yang kekurangan untuk menjual tanahnya. Loh. Ingat, kalau bukan atas izin dari kami para warga yang tinggal di sini, yang dari dulu kita lahir di sini, kalian tidak akan mendapatkan tempat di sini. Loh. Mereka yang menawarkan kepada saya. Saya ada uangnya, saya beli. Tidak mungkin saya memaksa mereka. Saya tidak peduli kau memiliki uang berapa banyak. Yang jelas, jangan membeli tanah di tempat kelahiran kami. Kau bisa membeli tanah di tempat lain. Bang, Lagi pula, itu bukan tanah sampean.
Tapi Mas, Kayak di sini konflik ini membela masalah tanah ya. masyarakat yang dari dulu, dari nenek moyangnya sudah tinggal di sini. Nih, Kau jangan seolah-olah menjadi penguasa, padahal Siapa yang kau menjadi tamu penguasa? datang di sini. Saya tamu memang di sini. Tapi dari dulu saya sudah membayar keamanan. Ya saya akui kau memang membayar keamanan di sini. Tapi jangan berlaga seperti tuan di tanah orang. Siapa yang menjadi tuan di sini? Saya tidak menjadi tuan di sini. Sampean saja yang tidak Makanya menerima. kau membeli tanah. Para warga yang memang kesulitan untuk makan. Itu sama saja. Kau akan mengakui tanah kami ini. Tanah kelahiran saya ini menjadi milik. Mereka semua yang menawarkan kepada saya. Kau bisa menolaknya. Loh, kita ada uang. Ya kita beli. Saya peringatkan satu kali lagi. Mana nanti yang harus diperingatkan? Lagi Kali bukan dari lagi dulu, kalau juga ada warga yang menawarkan tanah dan lalu kau beli, saya akan ambil tindakan tegas kepadamu dan teman-temanmu yang dari Kenapa sampean selalu menindas saya? Keamanan selalu saya bayar. kau mau menuruti perintah dan aturan yang sudah ada di sini. Sampean yang dulu ngomong setiap bulan Assalamualaikum. harus ada iuran. 2 minggu sekali kau datang untuk meminta iuran. Saya kasih. Kenapa jadi seperti ini? Saya sudah memperingatkanmu dengan Gimana dia baik. ini? Kalau kau memang memiliki uang, kau bisa beli tanah di tempat lain. Jangan di tempat ini. Ini tempat kelahiran saya, tanah kelahiran saya. Yo, dek, saya di sini usaha, dek. Jangan sampai senjata di rumah saya melayang di kepalamu. Loh, sampean mengeluarkan senjata. Dikira saya tidak punya senjata. Sampean maunya apa sebenarnya? Oh, kau menantangku. Loh. Saya bisa Astagfirullahaladzim. kehadiran kalian. Ajar dari kami. Ada yang jual, kami beli. Jumlah kalian tidak lebih dari 100, sedangkan jumlah kami lebih dari 1000 di sini. Jangan mentang-mentang kalian bingung enak. Apa kau tidak terima? Dia tidak terima jika sampean menggunakan cara kasar seperti itu. Oh, saya akan mengambil Ayo. senjata di sini. Ayo. Hei. Ini. Tunggu dulu, ada apa ini loh pagi-pagi? Kok kita berantem? Wahai manusia, kau dengarkan. Dia pendatang di sini. Waktu itu jumlahnya tidak lebih dari 50. Dia datang meminta perlindungan di sini. Kami beri perlindungan, kami beri tempat. Tapi setelah dia memiliki banyak uang, dia membeli satu persatu tanah warga yang memang mereka tinggal lahir di sini. Seolah-olah si biadab ini ingin menguasai tanah kelahiran saya di sini. Sampean kalau ngomong jangan seperti itu. Kau tidak mau membiarkan warga-warga di sini yang asli tinggal di sini, yang asli lahir di sini untuk terus membuka usaha, dagang, semua teman-temanmu itu ambil. Sampean harusnya bertanya. Mereka yang mengemis, memohon, memaksa kepada saya untuk membeli tanahnya. Awalnya, Karena mereka yang ingin dijual tanahnya, bukan keinginan saya. Saya Awalnya. ada uang, saya beli, dek. Astagfirullah. jual minyak tanah ini kami biarkan. Yang namanya Karena dijual. mungkin kau membutuhkan untuk kehidupanmu sehari-hari. Lalu temanmu membuka tempat di mana kita harus membeli bahan pokok untuk makanan. Kami membiarkan. Saya berdagang di sini. Kalian harusnya berterima kasih. Saya mempermudah kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Tapi kau tidak membiarkan para warga yang asli sini itu tidak bisa membuka tempat usaha di tempatnya sendiri. Kayak gini kayaknya. Kalian salahin mereka saja. Mereka Peraturan itu sudah jelas. Loh, ya tidak Peraturan bisa. ini memang tidak tertulis, namun peraturan ini harus ditaati. Kau sudah tidak boleh membeli tanah dari warga yang memang dia asli tinggal di sini, dia asli kelahiran di sini. Maksudmu, sampai mengusir saya untuk pergi dari sini. Kalau diperlukan, Saya sudah membeli banyak tanah di sini. Usaha saya di sini. Semua atas nama saya. saya akan kembalikan uang yang untuk kau membeli tanah para warga di sini. Bagaimana harus mengembalikan? Bukan hanya dirimu, bukan hanya teman-temanmu itu yang memiliki uang. Saya juga memiliki uang.
Saya tidak rela sedikit pun tanah yang sudah kami kentingi, sudah kami. Saya lahir di sini. Saya berikan kepada. Sampai yang benar sirik, teh iri kepada saya. Sekarang kau mau mengikuti peraturan di wilayah ini atau Nih, mending ya permasalahan ini jangan kalian selesaikan berjuang. Seperti ini, deh. Dia bolak-balik datang ke rumah, lalu membawa massa untuk mengusir saya. Tuh, saya tempat berjualan sudah atas nama saya pribadi. Dan tanah-tanah mereka yang dijual itu bukan keinginan saya, karena mereka yang menginginkan dijual kepada saya. Ya saya beli, bukannya itu membantu, deh. Kenapa malah? Nih, ada lagi. Setiap bulan saya memberikan iuran. Belum genap 1 bulan dia datang, saya langsung kasih. Kurang apa saya, dek? oh, Selalu jadi kau memberikan. tidak terima dengan iuran-iuran itu. Ya saya merasa ditindas, dek. Tidak ada 1 bulan kau datang. Ujung-ujungnya seperti ini. Nih, Untung saja Lurahnya di sini siapa sih lurahnya? ada Pak Sarti. Tunggu. Panggilin Pak Sardi suruh datang ke sini. Kita selesaikan mediasi secara benar. Mentang-mentang mempunyai massa saya tidak berani. Ya panggil Pak Sardi. Sini. Lalu Pak Sarti. Tunggu Pak. Siapa warga di sini yang berani sama Ya, saya? selalu. Premanis. Bahasanya kasar, ya. Lalu Pak Sarti. Oh, apa-apa sebentar. Memang semuanya sirik yang ada di sini. Kemari. Monggo, Pak Lurah ini pagi-pagi daripada mereka bunuh-bunuh saya tengahi. Ini sebagai lurah tolong tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarti. Ada apa? Kau tahu siapa saya? Iya. Saya orang yang paling tidak rela ketika tanah kelahiran saya di sini diambil alih oleh orang asing, apalagi oleh orang seperti itu. Saya tahu. Saya juga tahu. Memangnya di pagi buta seperti ini ada permasalahan apa sehingga menimbulkan kegaduhan di sini. Ini juga salahmu. Kau membiarkan makhluk ini membeli tanah dari para warga-warga kita. Sehingga mereka sudah tidak memiliki tanah di tempat kelahiran sendiri. Ini usaha saya untuk memperjuangkan tanah kelahiran saya di sini. Saya tahu kamu memiliki maksud dan tujuan yang baik. Kamu ingin mempertahankan mereka-mereka yang asli penghuni penduduk di wilayah ini untuk tetap tinggal di sini. Tentu saja. Saya tahu maksud dan niat. Itu hanya alasan. Itu hanya Namun, alasan. kamu juga tidak bisa menyalahkan. Iya. Lalu saya harus menyalahkan siapa? Sedangkan dia yang membeli tanah para warga yang memang asli dari sini. Saya tanya terlebih dahulu. Apakah jual beli tanah itu atas paksaan dari sang pembeli? Nah, itu lebih adil daripada Para warga dibuat melarat karena tidak bisa berusaha ataupun mencari nafkah di tempatnya sendiri. Karena semua jalur usaha yang mereka bisa lakukan sudah diambil alih oleh makhluk-makhluk seperti dia ini. Saya tahu usaha yang kamu dirikan tidak seramai dari usaha yang didirikan oleh sang pendatang ini. Namun yang menjadi permasalahan bukan mereka pendatang ataupun mereka penduduk asli. Di sini siapa yang memiliki kemampuan, siapa yang memiliki kesempatan dan ingin menunjukkan dirinya mampu untuk lebih kehidupan yang lebih bagus. Tidak ada salahnya. harusnya kau harus memperbaiki cara jualanmu. Baiklah. Untuk beberapa tanah yang sudah kau bayar, saya maafkan. Sekali lagi saya mendengar atau berita sampai di telinga saya bahwasanya
kamu dan teman-temanmu itu memberi tanah kepada warga yang memang asli dari di sini. Seperti Saya tidak akan tinggal diam. jika ada warga yang ingin menjual tanah yang dia miliki, kau juga memiliki uang. Silakan kau yang membelinya. Tidak. Jika kau tidak mau membeli, Peringatan saya hanya ucapkan satu kali ini. Ketika kau melanggarnya. Peraturan yang tidak tertulis namun harus dipatuhi. Jangan salahkan saya kalau terjadi apa-apa. Seperti ini Pak Lurah. Nah itu tolong Dik. Sebenarnya saya tidak pernah memaksa pada mereka untuk menjual tanah kepada saya. Justru saya membantu mereka, dia datang kepada saya untuk menjual tanahnya, saya bayar. Dan kenapa sih Rasno ini marah-marah kepada saya? Itu karena apa? Hasil dari penjualan, dia belum dikasih bagian dari saya. Sebenarnya nanti saya juga kasih bagian dari untuk mereka. Oh ada tarikan sih pajak sih. Sebenarnya sudah dibicarakan. Hanya saja si Rasno itu tidak sabar. Malah menyalahkan dagangan saya. Menyalahkan teman-teman saya yang sedang usaha di sini. ya sebelumnya saya sebagai kepala desa di wilayah ini meminta maaf atas ketidaknyamanan dirimu untuk melakukan sebuah usaha di wilayah ini. Nah Saya juga mengetahui apa yang kamu lakukan. Kamu melakukan sebuah transaksi jual beli dengan sang penjual dan kamu sebagai sang pembeli. Itu juga saya tahu tidak ada paksaan di antara satu sama lainnya. Karena itu juga memerlukan persetujuan dari pihak desa untuk mengubah atas nama dari hak pemiliknya. Dia tadi bilang harus mengikuti aturan yang tidak tertulis. Sudah jelas-jelas itu melanggar. Yang jelas yang saya ketahui, dia dan rombongannya itu merasa iri atas usaha yang dia dirikan. Tidak selancar dengan usaha yang kalian dirikan. Seperti ini saja Pak Lurah. Jika gerombolan mereka masih datang ke tempat saya, dia menantang, oh boleh kita taruh, boleh. Yang kami Dia mengancam, dia jual, kami beli. yang kami harap jangan kayak gitu. tidak ada sebuah kekerasan. Ya maka dari Yang itu harus harusnya Pak Lurah itu terjadi. mengingatkan kepada mereka. Jangan menyalahkan kami. Kami di sini usaha. Nanti saya akan mengusahakan yang terbaik Kami diajari. untuk Ada yang jual, kami beli. menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan perselisihan ini. Silakan Pak Lurah. Terima kasih banyak, Pak. Taksi warganya takutnya malah tumpah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mang. Aduh. Apa enggak di manusia enggak di alam jin. Jangan diirian ya. Kalau lagi membabi buta pikirannya ya. Itu terkadang timbul sebuah rasa tahu lah ya yang benar itu lahan lah. Itu ininya perebutan lahan lah. Orang kok ngapain mikir ngono? Bukan nanti lurahnya bisa mengurus sih. Ini madu si orang yang tadi. Terus saya beli. Itu. Yuk kita lanjut perjalanan. Yang penting apa yang kita bisa bantu kita bantu. Iya. Yuk. Bukan apa-apa sih. Wilayah ini udah nggak ada rata itu loh, Pak.